Ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi, afwan izin bertanya, bagaimana cara kita untuk kembali bersemangat dalam beribadah atau kembali khusyuk atau nikmat dalam beribadah, yang kadang dalam sholat itu suka terpikir lalai atau malas. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tidak dalam beribadah itu adalah segaris lurus dengan iman di dalam hati seorang hamba. Jika iman seorang di dalam hati seorang hamba itu adalah lagi tinggi-tingginya imannya, maka ibadahnya tandanya adalah ibadahnya akan semakin semangat dia dalam ibadah. Kenapa? Yakin ibadah itu adalah baik, yakin ibadah itu adalah menghasilkan pahala, yakin pahala itu akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat dengan surga. Jadi berbanding lurus. Jadi tanda iman seorang kuat akan muncul di dalam perbuatan zahirnya adalah amal ibadah yang semakin meningkat. Itu berbanding lurus. Tanda iman seorang hamba lemah jika ibadahnya semakin menurun. Itu tanda imannya lemah. Dengan sebab apapun. Apalagi dengan maksiat, itu tanda lemah iman juga. Karena apa? Karena la yasriku sariqu hina yasrik fa huwa mu'min wa la yazni zani hina yazni fa huwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri itu ketika mencuri kecuali dia dalam keadaan tidak iman. Jadi ketika seorang itu mencuri, maka imannya ditanggalkan. Ketika seorang itu berzina, maka imannya ditanggalkan. Karena orang beriman tidak akan berani melakukan zina. Karena tahu zina itu adalah dosa, dan apapun yang dilakukannya adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman kemudian maksiat, itu antara dua. Kalau ada orang bermaksiat, itu antara dua. Yang pertama, dia yakin Allah itu adalah tidak melihat, maka dia keluar dari iman. Ngumpet-ngumpet maksiatnya, nggak ada yang lihat. Dan dia yakin dalam hati Allah juga nggak lihat, keluar dari iman. Jadi dia meniadakan sifat Allah yang maha melihat. Kalau dia yakin Allah masih melihat tapi dia masih melanggar, maka dia kurang ajar. Udah tahu kelihatan masih melanggar. Nah ini ya dosa juga sama. Nah, jadi seperti itu. Orang yang beriman tidak akan berani melakukan dosa. Jadi itu ya. Jadi semangatnya dalam beribadah itu adalah menunjukkan kadar keimanan seseorang. Oleh karena itu yakin akan balasan Allah, janji Allah itu yang harus ditingkatkan. Kenapa? Dengan melakukan ibadah itu berarti dia mengamalkan keimanannya, yaitu percaya dengan janji Allah dalam Al-Quran, percaya dengan janji Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Kalau sholat ini pahalanya ini, kalau ini dengan ini, nah seperti itu. Kemudian bagaimana meningkatkan agar gak males ketika sholat dan sebagainya? Maka ikhlas, semangat dalam ibadah, semua itu ada caranya. Kalau orang pengen ibadahnya itu adalah gak males, maka sebab males dalam ibadah itu biasanya ya caranya seperti Habib Abdullah mengatakan dalam kitab Adab Sulukul Murid, ketika sudah merasa nikmat dengan kemalasan di dalam ibadah, maka cambuklah dirimu dengan cambukan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, kenapa? Karena kemalasanmu akan menyebabkan engkau ini mendapat murka Allah. Ibadah malas akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah enggak khusyuk juga akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang ibadah kemudian dia berpaling sekali dari ibadahnya, berpaling itu bukan pergi dari ibadah, bukan. Dalam posisi ibadah tapi dia hatinya enggak hadir. Itu berpaling sekali. Kok diulang lagi berpaling 2 kali, sampai 3 kali, enggak akan ditoleh oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, enggak akan dilihat ibadahnya oleh Allah. Kenapa? Ya karena dia enggak serius dalam ibadah. Lah, ancaman seperti ini loh yang harus ditekankan dalam hati bahwasanya ketika kita enggak khusyuk,
dalam ibadah asal-asalan hanya untuk menjalankan kewajiban saja agar gugur kewajiban, maka khawatir ibadah kita bukan menambah kita dekat dengan Allah, tapi mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iltifat di dalam ibadah, menoleh dalam ibadah itu bukan menoleh ketika sholat, menoleh itu enggak, tapi menolehnya hati. Kalau hati sudah macam-macam, ya gerakan dohir sholat, tapi hatinya enggak, mikir ke sana, mikir ke sini. Apalagi nanti barangkali sholat sebelum ujian, mikir ini bab ini, bab ini, bab ini. Nah, itu enggak khusyuk berarti. Bagaimana kamu dalam sholat kok mikir pelajaranmu? Bukankah sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala? Nah ini kan biasa begitu. Sesuatu yang genting itu akan kepikiran dalam otak. Sebelum sholat nyari pulpennya atau nyari barang-barangnya yang nggak ketemu, dalam sholat kepikiran tuh. Nah, itu biasanya sesuatu yang genting itu biasanya di kepala akan diingatkan oleh setan ketika kita sholat. Walaupun hafalanmu itu adalah ilmu, tapi kalau itu engkau ingat-ingat di dalam sholat, berarti engkau nggak khusyuk. Kenapa? Karena sholat itu bukan untuk menghafal hafalanmu, tapi untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan itu cerdik, canggih setan itu. Canggih setan. Oh, pengalaman udah ribuan tahun. Kamu baru berapa tahun hidup? Ya kan? Setan udah ribuan tahun. Ya udah, kalau sekarang profesornya udah ganda profesornya. Udah titelnya macam-macam. Mungkin titelnya udah sampai 50 titel itu. Ahli nipu orang ahli ibadah, ahli nipu orang berilmu, ahli nipu orang kaya. Kan gitu jadi titelnya tuh. Sarjana-sarjana tuh. Iya kan? Sarjana nipu kan? Memang setan itu suka, memang pinternya nipu, bisa menipu orang. Jadi engkau akan diingatkan dengan kebaikan, padahal kebaikan itu akan menjadikan engkau nggak khusyuk dalam sholat. Iya, misalkan lagi pengen infak atau pengen apa, nanti misalkan setelah sholat duhur pengen jamu orang, lah ketika sholat diingatkan nih, jangan lupa ya nanti kalau ada nyuguhin tamu, periksa lalapannya sudah lengkap enggak. Nah gitu, padahal nanti diingatkan sekarang untuk agar engkau nggak khusyuk dalam sholat. Padahal itu menjamu tamu ibadah nggak? Ibadah. Tapi jika diingatkan ketika sholat, berarti engkau ditipu oleh setan agar nggak khusyuk dalam sholat. Jangan lupa sambelnya, kan gitu nanti. Lah ini. Atau mungkin pas waktu mau berangkat ke pondok, udah lengkap semua nggak itu baju-bajunya? Kitabnya udah dibawa, Qur'annya udah dimasukin tas belum? Nah gitu oleh setan. Padahal waktu sholat itu berarti gak khusyuk. Nah ini, jadi begitulah setan. Oleh karena itu setiap mau sholat minta kepada Allah Subhanahu wa taala ada diberikan kekhusyukan, karena tidak ada yang bisa menolak setan kecuali Allah. Jadi minta kepada Allah agar diberikan kekhusyukan, sehingga makanya adab ketika mau sholat itu jangan buru-buru, wudunya yang tenang, berjalan ke tempat sholat yang tenang, bukan sambil lari, takbir ngos-ngosan baru masih ngos-ngosan takbir, susah khusyuknya itu asli. Ya kan, waktunya cari waktu yang khusus, jangan mepet-mepet. Bacaannya yang sedang, jangan cepet-cepet bacaan sholatnya, kemudian memahami bacaan, merenungi bacaan. Nah ini, jadi seperti itu adalah cara untuk khusyuk dan cara untuk kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahtulna wa afina tubdina wa qlimatuhina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan segala kebaikan kepada kami semuanya ya Allah. Berikan segala kebaikan kepada keluarga kami ya Allah. Berikan segala kebaikan kepada orang tua kami ya Allah, kepada guru-guru kami ya Allah, kepada pasangan-pasangan kami ya Allah, kepada orang-orang yang bersama kami ya Allah. Jadikan kami semuanya adalah hamba-hambamu yang senantiasa dinaungi oleh hidayahmu ya Allah. Berikan taufikmu kepada kami, tunjukkan kepada kami jalan yang engkau ridhoi ya Allah, dan jauhkan dari kami jalan yang engkau murkai ya Allah. Jagalah keimanan kami ya Allah,
Jagalah iman kami sampai nanti kami Engkau cabut nyawa kami ya Allah. Kami takut ya Allah, kami takut akan godaan-godaan iman zaman-zaman akhir ini ya Allah. Kemaksiatan merajalela ya Allah. Maka ya Allah, jadikan kami semuanya adalah hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Saling mengingatkan, saling mengasihi, saling mendoakan, dan jadikan kami semuanya adalah ahli surgamu ya Allah. Jadikan kami semua adalah ahli surgamu ya Allah. Ahli surgamu ya Allah. Dan jangan Engkau keluarkan kami dari barisan kebaikan ya Allah. Jangan keluarkan kami dari lingkungan yang baik ya Allah. Maka kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang yang Engkau ridhai ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni segala dosa orang yang zalim kepada kami ya Allah. Gantikan dengan kemuliaan ya Allah. Gantilah dengan kebaikan ya Allah. Dan orang yang telah baik kepada kami ya Allah, muliakan mereka, angkat derajat mereka, dan jaga mereka dari segala dosa ya Allah. Ya Allah, jika ada yang dari kami ada yang mendengar suara ini, ada yang melihat acara ini ya Allah, yang sakit sembuhkan. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan mereka untuk bayar hutang ya Allah. Dan jadikan kami semuanya adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Dan kelak ya Allah, ketika Engkau yang menjemput nyawa kami, maka mudahkan lisan dan hati kami mengucap kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. La ilaha illallah al-azimul halimu. La ilaha illallah rabbul arsyil azimi. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karimi. La ilaha illallah al-azimul halimu. La ilaha illallah rabbul arsyil azimi. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karimi. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Al-Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penghujung kajian pada sore hari ini. Saya Muhammad Hanif Ramadhani selaku pembawa acara, mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.